Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tingkat 3 Kebidanan, hari ini kita membahas tentang analisis univariat ya. Penyampaian materi ini mungkin saya khususkan untuk level D3 di mana saya tidak terlalu membahas banyak. Namun ini perlu latihan kembali, artinya perlu pembacaan ulang, kemudian latihan soal, kemudian mungkin konsultasi begitu karena ini materi yang tidak serta-merta satu kali diajari kemudian Anda langsung bisa ya. Tapi nanti di luar ini boleh konsultasi ke saya atau tanya saya by WA atau email silahkan ya. Yang sebelum kita masuk ke analisis univariat, kita perlu tahu dulu tentang analisis data. Jadi di sini saya sampaikan bahwa ini berdasarkan buku Pak Sutanto ya. Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu penelitian karena dengan analisislah data dapat mempunyai arti atau makna yang dapat berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa dalam suatu penelitian itu dimulai dengan masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini nanti kita akan turun ke lapangan, kita akan cek. Kita ambil data-datanya dengan menggunakan instrumen penelitian yang mungkin sudah dibahas oleh dosen-dosen sebelumnya. Nah, nanti setelah ada data, kita akan melakukan analisis. Dari analisis itulah kita melihat kira-kira bagaimana cara memecahkan masalahnya atau bagaimana sih keadaan masalah tersebut di lapangan. Jadi nanti analisis data itu akan menghasilkan interpretasi. Jadi interpretasi ada dua, yang pertama dalam arti sempit, yang kedua dalam arti luas. Yang arti sempit itu artinya interpretasi data hanya dilakukan pada sebatas masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk penelitian tersebut. Jadi kalau misalnya Anda mau tahu apakah mahasiswa Yatsi ini patuh atau tidak dalam belajar, nanti pada saat Anda ngisi kuesioner pasti rata-rata akan mengisinya patuh ya, artinya dalam mengisi kuesioner pasti dipilih yang bagus-bagus. Tapi ternyata nanti akan kita cek, akan kita hubungkan dengan nilai prestasi akademis. Kalau misalnya nanti kelihatan ada mahasiswa yang isi kuesionernya bagus, misalnya setiap hari melakukan pembelajaran di luar kuliah sendiri 6 jam, membaca kembali materi perkuliahan yang disampaikan, tetapi ketika kita cross check dengan hasil belajarnya, yaitu misalnya nilai UTS, nilai UAS, atau nilai IPK, ternyata nilainya kecil, maka itu tidak sinkron. Begitu. Jadi interpretasinya nanti berarti kalau meskipun mahasiswa ini belajar dengan baik, itu masih ada yang mendapatkan nilai yang tidak baik. Nah, itu kenapa? Nah, itu nanti akan ada pemecahan sendiri dan proses sendiri untuk menganalisis. Maka dari itu akan membahas gimana caranya dan kenapa itu bisa terjadi, ya. Kemudian selanjutnya adalah interpretasi dalam arti luas dalam bentuk analitik, yaitu interpretasi guna mencari makna data hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan dan menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan inferensi atau generalisasi dari data yang diperoleh dari teori-teori yang relevan dengan hasil penelitian tersebut. Jadi ini nanti yang masuknya ke dalam proses pembahasan. Artinya apa? Ketika kita selesai melakukan analisis data, kita lihat data-datanya, kok nggak matching ya? Harapannya misalnya gini, kepatuhan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran itu akan berpengaruh positif terhadap nilai mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya patuh saat belajar, maka kemudian penelitian-penelitian sebelumnya pernah nggak juga seperti itu. Itu perlu kita bandingkan. Ya, itu ada di proses pembahasan. Kemudian tujuan analisis data ini yang pertama memperoleh gambaran atau deskripsi masing-masing variabel. Anda pasti harus tahu ya tentang variabel, kemudian membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Kemudian menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. Nah, contoh misalnya kemarin tentang COVID, kita cek data-datanya, suhunya berapa saja sih yang menderita COVID itu, kemudian gejalanya apa saja. Nah, nanti itu akan menimbulkan konsep baru. Oh, ternyata tanda gejala COVID itu tidak hanya demam, batuk pilek, batuk kering, namun juga ada tanda-tanda lain. Misalnya
kehilangan rasa, kehilangan penciuman, kemudian apa namanya yang baru ya, misalnya timbul bercak-bercak ya, itu semua bisa dikumpulkan berdasarkan data ya. Kemudian mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku umum atau hanya berlaku pada kondisi tertentu. Nah, kita cek apakah tanda gejala COVID yang ini sama dengan tanda gejala COVID yang ada di Cina. Nah, sekarang itu kita lakukan perbandingan ya. Apakah kalau di orang Indonesia apakah berbeda ataukah sama dengan di Cina? Seperti itu. Jadi nanti akan terbentuk konsep baru yang berlaku umum atau hanya berlaku di Indonesia atau di Cina saja. Begitu ya. Kemudian jenis analisis data itu sebenarnya tergantung dari jenis penelitian. Anda tahu ya, jenis penelitian ada kuantitatif, ada kualitatif, ya, ada mixed method. Nah, ini bagaimana cara menganalisis datanya tentu berbeda-beda. Kemudian jenis sampelnya, ya. Kemudian jenis datanya atau variabel numerika, kategorika, ya. Kemudian asumsi kenormalan distribusi data. Karena setelah data yang dikumpulkan, kita perlu menguji apakah data ini sifatnya normal atau tidak, ya. Kemudian kita masuk ke dalam analisis univariat atau sering disebut analisis deskriptif. Ya, tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan, cukup menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing dari variabel yang diteliti. Bentuknya tergantung dari jenis datanya. Untuk data numerik bisa menggunakan mean atau dibilang rata-rata, median, standar deviasi, dan interquartile range minimal dan maksimal. Kemudian kalau data kategorik biasanya hanya persentase atau jumlah proporsi. Fungsi analisis sebetulnya untuk menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Peringkasan tersebut bisa berupa ukuran-ukuran statistik tadi ya, berupa mean, nilai rata-rata, median atau standar deviasi atau interquartile ya, atau persentase atau proporsi, atau bisa juga dengan tabel atau dengan grafik. Tuh. Ya, ini tadi sudah disampaikan bahwa kalau untuk data jenis numerik, ya data numerik ini berarti berupa angka, itu masuk ke dalam ukuran tengah, itu ada mean, median, dan modus. Jadi kalau bentuk datanya nilai mean, median, modusnya sama, maka biasanya datanya berdistribusi normal. Contoh, misalnya usia mahasiswa YATSI itu rata-rata 20 tahun. Nanti mediannya ketemunya 20 tahun, 1 misalnya. Itu sama, atau 20 tahun pas. Modusnya ternyata 20 tahun juga. Maka data dari mahasiswa YATSI itu bentuknya normal. Tetapi bila nilai mean lebih kecil dari nilai median lebih kecil dari nilai modus, maka datanya menceng ke kanan. Ya, artinya dia lebih tinggi ke kanan, ya. Kalau nilai median, mohon maaf. Ketika nilai mean lebih besar daripada nilai median lebih besar daripada modus, maka bentuk data distribusinya menceng atau miring ke kanan. Jadi kalau Anda lihat itu datanya ke atas ya, ke atas dan ke kanan. Tetapi bila nilai mean lebih kecil dari nilai median dan nilai median lebih kecil dari nilai modus, maka bentuk distribusi datanya menceng ke kiri atau dia nanti turun begitu ya. Kemudian untuk jenis data numerik tadi sudah disampaikan bahwa kita bisa melihat range, kemudian jarak interkuartil, ini ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4, biasanya dalam persentase, ya kuartil 1 25%, kuartil 2 50%, kuartil 3 75% sampai ke 100% pada kuartil 4, dan standar deviasi. Semakin besar nilai varian, maka semakin bervariasi karena suatu varian kuadrat. Nah ini standar deviasi kuadrat ya. Yang tidak sama dengan satuan nilai pengamatan, maka dikembangkan ukuran variasi yang mempunyai satuan yang sama dengan satuan pengamatan, yaitu standar deviasi. Kemudian peringkasan data untuk data kategori ini biasanya menggunakan distribusi frekuensi dengan jenis ukuran persentase atau proporsi.
Bila jenis data kategorik, tentunya informasi atau peringkasan yang penting disampaikan, tidak mungkin atau tidak lazim menggunakan ukuran min atau median, melainkan informasi jumlah persentase yang disajikan, dan untuk ukuran variasi pada data kategorik, variasi maksimal apabila jumlah antar kategorinya sama. Ya, jadi kalau misalnya usia itu kurang dari 20 tahun, kemudian 20 sampai 35 tahun, kemudian lebih dari 35 tahun itu masuk dalam kategori karena ada tidak berbentuk numerik ya, meskipun bentuknya sama angka, tetapi itu ada jarak, itu masuk ke ordinal, ordinal dan nominal itu masuk data kategori. Kalau interval dan rasio itu masuk data numerik ya. Ini contoh penyajian data numerik. Jadi kalau kita lihat di sini ada umur, itu ada min sama median. Ini 30, minnya 30,3, mediannya 31,1, standar deviasinya 10,5, minimalnya 17 sampai 60 tahun. Ya. Kemudian ini contoh lama hari dirawat, minnya 10,1, ya, mediannya 7, kemudian standar deviasinya 8,9, kemudian minimal dirawat 2 hari sampai 60 hari. Ini contoh data penyajian numerik ya. Sedangkan contoh data penyajian kategorik, nah ini SD, SMP, SMA. Kalau usia misalnya kurang dari 20 tahun, di sini 20 sampai 35 tahun, dan di sini lebih dari 30 tahun. Yang 20 tahun ada berapa? Yang kurang dari 20 tahun ada berapa? Yang 20 sampai 35 tahun ada berapa? Yang lebih dari 35 tahun ada berapa? Nanti dipresentasikan. Ini hampir sama dengan SD, SMP, SMU, atau misalnya pendidikan itu bisa dibagi dua, tinggi dan rendah. SD dan SMP itu masuk ke rendah, SMU dan perguruan tinggi masuk ke tinggi, ya. Oke, itu dari saya untuk penyajian data deskriptif atau univariat yang sebenarnya untuk level D3 cukup sampai di sini. Namun nanti kalau misalnya ada yang mau melanjutkan ke bivariat, ya, untuk melihat hubungan, untuk melihat pengaruh, bukan pengaruh, mungkin hubungan lah cukup ya, itu nanti akan masuk ke dalam analisis bivariat ya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.